Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rantika Widi akan menjelaskan tentang perkembangan komponen hardware. Pada dasarnya, sebuah sistem komputer itu tersusun atas 3 elemen, yaitu yang pertama itu ada hardware atau perangkat keras yang merupakan rangkaian elektronika. Kemudian yang kedua itu ada software yang merupakan program yang dijalankan pada komputer. Dan yang ketiga ada brainware, yaitu manusia yang mengoperasikan dan mengendalikan sistem komputer. Ketiga elemen sistem komputer ini harus saling berhubungan dan membentuk kesatuan. Hardware tidak akan berfungsi apabila tanpa software, dan juga sebaliknya. Kemudian keduanya tiada bermanfaat apabila tidak ada manusia atau brainware yang mengoperasikan dan mengendalikannya. Kemudian perangkat keras atau hardware ini secara garis besar terdiri atas 3 komponen utama. Yang pertama itu ada prosesor, yang kedua ada memori, yang ketiga ada input-output device. Nah, yang pertama kita masuk adalah prosesor. Prosesor merupakan bagian dari perangkat keras komputer yang melakukan pemrosesan aritmatika dan logika serta pengendalian operasi komputer secara keseluruhan. Prosesor ini terdiri atas 2 bagian utama, yaitu ALU atau Arithmetic Logic Unit dan Control Unit. Kemudian yang kedua ada memori. Berdasarkan fungsinya, memori ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada primary memory. Nah, primary memory ini dipergunakan untuk menyimpan data dan instruksi dari program yang sedang dijalankan. Biasanya disebut dengan RAM. Ada beberapa karakteristik dari memori primer ini. Yang pertama itu ada volatil, yang kedua itu ada kecepatan tinggi, yang ketiga aksesnya random atau acak, kemudian yang terakhir ada input atau output device memory. Kemudian yang kedua ada secondary memory. Secondary memory ini dipergunakan untuk menyimpan data atau program biner secara permanen. Nah, ada beberapa karakteristik dari memori sekunder ini. Yang pertama adalah non-volatil, kemudian kecepatan relatif rendah, dan yang ketiga ada akses random atau sekuensial. Nah, contoh dari memori sekunder ini seperti floppy, hard disk, CD-ROM, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada input atau output device. Nah, yang pertama input device atau peranti masukan yang berfungsi sebagai media komputer untuk menerima masukan dari luar. Nah, ada beberapa contoh untuk peranti masukan seperti keyboard, mouse, scanner, kamera, dan mikrofon. Kemudian yang kedua ada output device atau peranti keluaran. Output device ini berfungsi sebagai media komputer untuk memberikan keluaran. Nah, beberapa contohnya diantaranya ada monitor, printer, speaker, plotter, dan infocus. Kita masuk, yang pertama kita akan bahas tentang input device. Yang pertama adalah keyboard. Penciptaan keyboard komputer diilhami oleh penciptaan mesin ketik yang dasar rancangannya dibuat dan dipatenkan oleh Christopher Latham pada tahun 1868 dan banyak dipasarkan pada tahun 1877 oleh perusahaan Remington. Nah, keyboard komputer pertama disesuaikan dari kartu pelubang atau punch card dan teknologi pengiriman tulisan jarak jauh atau teletype. Tahun 1946, komputer ENIAC menggunakan pembaca kartu pembuat lubang atau punch card reader sebagai alat input dan output. Dahulu orang banyak yang menggunakan mesin ketik baik yang biasa maupun mesin ketik listrik. Keyboard mempunyai kesamaan bentuk dan fungsi dengan mesin ketik, namun perbedaannya terletak pada hasil output atau tampilannya. Bila kita menggunakan mesin ketik, kita tidak dapat menghapus atau membatalkan apa-apa saja yang sudah kita ketikkan, dan setiap satu huruf atau simbol kita ketikkan, maka hasilnya langsung kita lihat pada kertas. Tidak demikian dengan keyboard. Apa yang kita ketikkan hasil atau keluarannya dapat kita lihat di layar monitor terlebih dahulu. Kemudian kita dapat memodifikasi atau melakukan perubahan-perubahan bentuk tulisan, kesalahan ketikan, dan yang lainnya. Keyboard dihubungkan ke komputer dengan sebuah kabel yang terdapat pada keyboard. Ujung kabel tersebut dimasukkan ke dalam port yang terdapat pada CPU komputer. Nah, kemudian yang kedua adalah mouse. Pada dasarnya, penunjuk atau pointer yang dikenal dengan sebutan mouse dapat digerakkan kemana saja berdasarkan arah gerakan bola kecil yang terdapat dalam mouse. Jika kita membuka dan mengeluarkan bola kecil yang terdapat di belakang mouse, maka akan terlihat 2 pengendali gerak di dalamnya.
Kedua pengendali gerak tersebut dapat bergerak bebas dan mengendalikan pergerakan penunjuk, yang satu searah horizontal atau mendatar dan satu lagi vertikal atas dan bawah. Pada sebagian besar mouse terdapat 3 tombol, tetapi umumnya hanya 2 tombol yang berfungsi, yaitu tombol paling kiri dan yang paling kanan. Pengaruh dari penekanan tombol atau yang dikenal dengan istilah klik ini tergantung pada objek atau daerah yang kita tunjuk. Komputer akan mengabaikan penekanan tombol atau klik bila tidak mengenai area atau objek yang tidak penting. Kemudian yang ketiga adalah scanner. Nah, scanner adalah suatu alat elektronik yang fungsinya mirip dengan mesin fotokopi. Mesin fotokopi hasilnya dapat langsung kamu lihat pada kertas, sedangkan scanner hasilnya ditampilkan pada layar monitor komputer dahulu. Kemudian baru dapat dirubah dan dimodifikasi sehingga tampilan dan hasilnya menjadi bagus, yang kemudian dapat disimpan sebagai file teks, dokumen, dan gambar. Nah, bentuk dan ukuran scanner bermacam-macam. Ada yang besarnya seukuran dengan kertas folio, ada juga yang seukuran postcard, bahkan yang terbaru berbentuk pena yang baru diluncurkan oleh perusahaan Wiscom Technologies Inc. Scanner berukuran pena tersebut bisa menyimpan hingga 1000 halaman teks cetak dan kemudian mentransfernya ke sebuah komputer pribadi. Scanner berukuran pena tersebut dinamakan Quick Link. Pena scanner itu berukuran panjang 6 inci dan beratnya sekitar 3 ons. Scanner tersebut menurut Wiscom dapat melakukan pekerjaannya secara acak lebih cepat dari scanner yang berbentuk datar. Kemudian kita masuk ke yang keempat, yaitu digital kamera. Nah, salah satu input device yang sedang marak belakangan ini adalah digital kamera. Dengan adanya alat ini, kita dapat lebih mudah memasukkan data berupa gambar apa saja dengan ukuran yang relatif cukup besar ke dalam komputer kita. Digital kamera yang beredar di pasaran saat ini ada berbagai macam jenis, mulai dari jenis kamera untuk mengambil gambar statis, sampai dengan kamera yang dapat merekam gambar dinamis seperti video. Kemudian mic atau mikrofon. Mic digunakan untuk memasukkan input berupa suara. Penggunaan mic tentu saja memerlukan perangkat keras tambahan untuk menerima input suara tersebut, yaitu sound card dan speaker untuk mendengarkan hasil rekaman suara. Kemudian kita lanjut ke output device. Nah, yang pertama itu ada printer dan plotter. Printer dan plotter adalah jenis hard copy device karena keluaran hasil proses dicetak di atas kertas. Printer memiliki berbagai macam bentuk dan ukuran serta ketajaman hasil cetak. Ukuran kertas yang dapat digunakan pun beragam. Tetapi untuk mencetak di atas kertas dengan ukuran yang sangat besar digunakanlah plotter. Kemudian selanjutnya adalah monitor. Nah, monitor adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya adalah berupa sinyal elektronik. Dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data ataupun informasi masukan. Monitor memiliki berbagai ukuran layar seperti layaknya sebuah televisi. Tiap merek dan ukuran monitor memiliki tingkat resolusi yang berbeda. Resolusi inilah yang akan menentukan ketajaman gambar yang dapat ditampilkan pada layar monitor. Jenis-jenis monitor saat ini sudah beragam, mulai dari bentuknya yang besar, dengan layar yang cembung, sampai dengan bentuk yang tipis dengan layar datar atau flat. Kemudian selanjutnya adalah infocus. Infocus hampir sama dengan monitor. Fungsinya adalah untuk menampilkan gambar atau visual hasil pemrosesan data. Hanya saja, infocus memerlukan objek lain sebagai media penerima pancaran sinyal-sinyal gambar yang dipancarkan. Media penerima tersebut sebaiknya memiliki permukaan datar dan berwarna putih atau terang. Biasanya yang digunakan adalah dinding putih, whiteboard, ataupun kain atau layar putih yang dibentangkan. Selanjutnya adalah speaker. Nah, speaker adalah transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio atau suara dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk membran. Nah, sekian penjelasan tentang perkembangan komponen hardware. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.